Jumlah kerbau yang dikorbankan itu antara 24 sampai dengan 100 ekor kerbau. Ayo, keluarin kalkulatornya. Nah, tetap aja shock kan? Jiwa miskinku semakin bergetar hebat ini sepertinya ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, di video kali ini aku akan ajak kalian semua untuk mengenal salah satu ritual atau upacara unik pemakaman di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Tapi sebelum kalian lanjut nonton video ini, aku mau ingetin dulu ya, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian di subscribe dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan satu lagi nih, jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya ya, supaya kalau aku ada upload video terbaru, kamu bisa jadi orang pertama yang nonton video aku. Ya udah, openingnya nggak perlu lama-lama deh ya, karena aku tahu kalian juga udah nggak sabar banget pengen lanjut nonton video ini kan. Ya udah kalau gitu kita langsung lanjut aja ya. Ini dia tradisi pemakaman Rambu Solo di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Enjoy the video ya. Tanah Toraja adalah salah satu daerah yang paling populer di Sulawesi Selatan, yang memiliki daya tarik tersendiri bagi sejumlah wisatawan lokal maupun mancanegara yang berkunjung ke sana. Di daerah ini nih ya, kalian dapat menikmati kebudayaan khas dari suku Toraja yang berada di pegunungan dengan kebudayaan khasnya. Nuansa budaya yang kental, unik, dan berbeda tersaji di Tanah Toraja ini, seperti rumah adat Tongkonan, upacara pemakaman Rambu Solo, pekuburan Batu Lemo, pekuburan Bayi Kambira, dan juga pekuburan Goa Londa. Berdasarkan mitos nih ya, nenek moyang asli orang Toraja adalah orang yang turun langsung dari surga menggunakan tangga, di mana tangga ini berfungsi sebagai media komunikasi kepada Puang Matua atau Tuhan menurut kepercayaan orang Toraja. Kita coba mulai dengan membahas dulu nih tentang istilah nama Tanah Toraja itu sendiri ya. Pertama kalinya nama Toraja diberikan oleh suku Bugis Sindereng yang menyebutkan bahwa penduduk yang mendiami daerah ini sebagai Riyaja, yang memiliki makna orang yang tinggal di daerah pegunungan. Dan ada juga nih versi lainnya, nama Toraja dari kata Toraya yang berarti tahu, yang memiliki arti orang, dan Raya atau Maraya yang memiliki arti besar. Nah, penggabungan dari dua kata ini artinya yaitu orang-orang hebat atau manusia mulia. Kemudian lebih sering dikenal dengan sebutan Toraja, sementara kata tanah artinya yaitu daerah, yang akhirnya disatukan menjadi Tanah Toraja. Penduduk di Tanah Toraja ini menganut aluk atau sebuah adat kepercayaan, aturan dan juga ritual tradisional ketat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka dahulu. Walaupun nih ya, sekarang ini mayoritas penduduk Tanah Toraja ini banyak yang menganut agama Protestan atau juga Katolik. Tapi sejumlah tradisi leluhur atau upacara ritual tetap dipraktekkan sampai saat ini. Nah, keren banget kan? Di era modern kayak begini masih banyak masyarakat kita yang melestarikan kebudayaan yang diwariskan turun-temurun dari nenek moyang mereka. Di Indonesia gitu loh. Oke, kemudian kita lanjut bahas tentang ritual atau upacara unik pemakaman di Tanah Toraja ini. Jadi, Tanah Toraja ini mempunyai upacara adat yang biasa dilakukan nih. Salah satunya ini merupakan sebuah upacara pemakaman. Upacara ini disebut dengan Rambu Solo. Nah, Rambu Solo ini ialah tradisi budaya dari masyarakat Toraja guna menyempurnakan kematian seseorang. Jadi, ritual pemakaman ini tuh dilakukan oleh penduduk Tanah Toraja. Nah, ritual pemakaman ini dilakukan oleh penduduk Tanah Toraja untuk menghantarkan para jenazah menuju kematian yang sebenarnya. Jadi nih ya, masyarakat Toraja ini mempercayai bahwa seseorang itu mati dua kali. Jadi seseorang yang telah meninggal hanya dianggap mati pertama jika belum dilakukan upacara Rambu Solo ini. Jenazah yang belum diupacarai ini arwahnya dipercaya masih ada, namun rohnya masih menempati tubuh mereka yang dianggap sakit dan juga terbaring lemah. Oleh karena itu nih, pihak keluarga dari orang yang sudah mati ini akan memperlakukan jenazah ini layaknya seperti orang yang masih hidup. Kalian pasti bertanya-tanya kan, bingung, maksudnya gimana sih orang yang sudah meninggal tapi masih diperlakukan seperti layaknya orang yang masih hidup? Makanya tonton video ini sampai habis biar kalian gak penasaran ya.
Oke, for your information nih ya, dalam masyarakat Toraja, upacara pemakaman merupakan ritual yang paling penting dan juga berbiaya mahal. Dan upacara Rambu Solo ini memiliki tingkatan yang mengacu pada strata sosial orang yang meninggal. Jadi nih ya guys, semakin kaya dan juga berkuasanya seseorang yang meninggal ini, maka biaya upacara pemakamannya juga akan semakin mahal. Berarti bisa dibilang masyarakat Toraja itu hidup untuk mati ya. Karena ketika dia hidup mengumpulkan harta dan barang-barang berharganya mereka itu ya dikumpulin buat mereka nanti mati. Soalnya kan ketika mereka mati biayanya mahal banget guys. Dan upacara pemakaman Rambu Solo ini adalah serangkaian kegiatan yang cukup rumit nih. Karena terkait ikatan adat dan juga tradisi setempat. Selain memerlukan biaya yang tidak sedikit nih ya, persiapannya pun bisa memakan waktu sampai berbulan-bulan loh. Nah, sembari menunggu serangkaian kegiatan upacaranya nih ya, jasad tersebut dibungkus menggunakan kain yang kemudian disimpan dalam rumah leluhur atau mereka menyebutnya dengan tongkonan. Kalian pasti penasaran kan berapa sih kisaran biaya yang dibutuhkan untuk mengadakan upacara Rambu Solo ini? Oke, aku akan kasih tahu kisaran biaya yang diperlukan. Tapi kalian jangan kaget ya, jangan langsung shock dan terkejut gitu. Oke, ini dia, kita bahas kisaran biaya yang dibutuhkan ya. Jika seorang bangsawan meninggal, jumlah kerbau yang dikorbankan itu antara 24 sampai dengan 100 ekor kerbau. Nah, coba kita kalkulasi. Kalau dirupiahin itu kira-kira berapa ya? Anggaplah satu ekor kerbau itu biayanya 20 juta. Ini kita ambil rata-ratanya aja ya, 20 juta. Kemudian kita ambil dari 24 sampai 100 ekor, kita ambil di tengah-tengahnya aja, 50 ekor lah misalkan. Jadi 20 ekor kerbau dikali 20 juta dikali 50 ekor kerbau. Berapa? 1 M. 1 miliar guys. Wow. Nah, kalau untuk golongan biasanya ini, golongan yang biasa maksudnya, golongan biasa yang meninggal harus menyembelih kira-kira 8 ekor kerbau dan juga 50 ekor babi. Nah, coba kita hitung ya, kalau misalkan golongan biasa, biaya yang dibutuhkan bikin kalian shock juga nggak ya? 8 ekor kerbau dengan harga rata-rata 20 juta, jadinya berapa? Coba hitung, ayo keluarin kalkulatornya. Nah, tetap aja shock kan? Belum lagi ditambah sama 50 ekor babi. Aku nggak tahu sih kalau babi harganya berapa, tapi kita anggap aja rata-rata 10 jutaan ya. Ya udah, 50 ekor dikali 10. Hitung sendiri deh. Udah pusing mikirinnya. Oke, kemudian salah satu hidangan wajib bagi para pemandu kerbau ini dan juga para tamu itu adalah rokok. Perlu diketahui ya bahwa tamu atau pelayat yang datang, yang hadir nih dalam upacara Rambu Solo ini bisa mencapai ribuan. Kalian bisa bayangin kan berapa biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan upacara Rambu Solo ini. Ya Allah, kerja seumur hidup bisa nggak ya ngumpulin duit sebanyak itu? Dipikirin sakit say. Jiwa miskinku tiba-tiba langsung bergemetar, bergejolak. Kalau di sana itu kira-kira UMR-nya berapa ya? Coba deh, kita coba-coba iseng-iseng kalkulasiin. Kalau misalkan nih ya, kita mulai kerja itu kan antara umur 18 tahun ya. 18 tahun, anggaplah lulus sekolah, terus kita langsung kerja. Di usia 18 tahun, terus meninggalnya di usia 70 tahun lah taruh. Misalkan ya, kita mulai bekerja di usia 18 tahun, kemudian kita meninggal di usia 70 tahun. Tapi kan usia 50 tahunan juga udah pensiun ya. Paling nggak 55 ya udah pensiun. Oke lah, pokoknya taruhlah gitu. Butuh 52 tahun untuk ngumpulin duit berarti ya. Berarti 1 tahun harus bisa nabung kurang lebihnya 20 juta dalam 1 tahun. Tapi itu buat beli kerbaunya doang. Belum beli beras, belum beli sayur-sayuran yang lain buat pelengkap. Terus tadi ada rokok juga. Ya Allah. Tambah lagi kue-kue basah dan segala macemnya. Aduh, orang Toraja hebat, keren. Aku baru ngitung-ngitung aja,
berasa kayaknya nggak mau mati. Karena kalau mati biayanya banyak banget. Ya Allah, pusingnya kalau dipikirin ya, bisa sakit. Pokoknya keren lah buat orang Toraja. Oke, kita lanjut ya. Kemudian lama upacara Rambu Solo untuk bangsawan ini bisa mencapai 7 hari. Tapi kalau untuk golongan orang biasa ini, upacara Rambu Solo ini biasanya diselenggarakan selama 3 hari aja. Gimana sobat Miss Queenku? Masih mau sombong sama orang Toraja? Aku sih enggak. Aku salut justru sama mereka. Wow, kita mah nggak ada apa-apanya. Cuma rengginang di toples. Tapi nih ya, para anggota keluarga yang telah menyiapkan dana untuk upacara kematian tersebut, mungkin patungan kali ya. Mulai dari kakaknya, adiknya, anaknya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya, itu mereka urunan nih untuk ngumpulin dana supaya bisa melaksanakan upacara Rambu Solo ini. Tapi ya kalau misalkan yang meninggalnya ini punya warisan yang cukup banyak, nggak perlu ngerepotin anak, cucunya, dan cicitnya, ya nggak ada masalah. Nah, sambil mempersiapkan dana nih ya bagi keluarga yang ditinggalkan untuk melaksanakan upacara Rambu Solo ini, jenazah yang meninggal tadi ini akan diawetkan dulu nih dengan formalin agar mereka tetap bisa hidup berdampingan dengan jenazah tersebut. Jadi yang tadi penasaran nih, maksudnya gimana sih jenazah masih diperlakukan layaknya seperti orang yang masih hidup? Ya ini tadi, karena sambil mempersiapkan upacaranya ini kan nggak cukup waktu sehari 2 hari, ini tuh butuh waktu berbulan-bulan karena persiapannya yang cukup matang dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Mereka tetap memperlakukan jenazah ini layaknya orang yang masih hidup dan menganggap jenazah ini tuh seperti orang yang lagi sakit aja, jadi tetap dirawat, diurus, digantiin bajunya, diajak ngobrol mungkin, terus juga mungkin dikasih makan ya, walaupun disuapin makanannya kan nggak bisa kemakan, cuman untuk syarat aja ya mungkin kali ya. Nah, coba mungkin teman-teman yang nonton video ini ada yang orang Toraja, bisa berbagi cerita sama kalian di kolom komentar. Nah, berikutnya ini adalah acara puncaknya nih. Biasanya puncak pemakaman upacara Rambu Solo ini berlangsung pada bulan Juli dan juga Agustus. Di saat itulah orang Toraja yang sedang merantau di seluruh Indonesia atau di seluruh penjuru negeri ini itu akan pulang kampung untuk mengikuti serangkaian kegiatan ini. Selain itu nih ya, sejumlah kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara ini juga bisa ikut menyaksikan tradisi adat dari Tanah Toraja ini. Nah, jenazah ini akan diarak ke tempat penyimpanan jenazah dengan jarak yang cukup jauh dengan berjalan kaki sambil mengarak si keranda jenazahnya tadi. Meskipun ini adalah momentum duka cita nih ya guys, tapi momen seperti ini, upacara Rambu Solo ini sudah menjadi salah satu hal atau tradisi yang sangat amat ditunggu oleh orang-orang setempat dan juga para wisatawan. Apalagi di acara upacara Rambu Solo ini, keluarga jenazah yang meninggal ini akan mengorbankan kerbau dan juga babi dalam jumlah yang cukup banyak. Ya iyalah, udah pasti sangat ditunggu-tunggu lah sama mereka, karena kan dari keluarganya ini akan menyiapkan banyak banget makanan dan juga daging kerbau sama babi tadi untuk dibagikan oleh para pelayat dan juga warga sekitar. Makan gratis, siapa yang kagak seneng? Selain bisa ngelihat secara langsung rangkaian upacara Rambu Solo ini, mereka bisa dapat makan gratis tanpa harus mikirin bilnya nanti harus bayar berapa. Oh iya, aku juga baru inget nih, kalau setahu aku ya, aku pernah lihat beberapa tayangan kalau ada di beberapa daerah, salah satunya di Toraja juga nih, yang menjual kerbau belang. Kalian pernah dengar nggak kerbau belang? Jadi dipercayai kalau si kerbau belang ini mempunyai nilai jual yang cukup lebih tinggi daripada kerbau-kerbau biasa. Saking fantastisnya harga si kerbau belang ini, katanya bahkan harganya ini kisaran dari 300 juta sampai dengan ada yang harganya 1 miliar rupiah per satu ekor kerbau. Oh my god! Wow! Jiwa miskinku semakin bergetar hebat ini sepertinya ya. Itu kebo, harganya sama kayak rumah. Apakah dia bisa melindungi dari terik matahari dan juga hujan? Ya tentu tidak.
Nah kan, sobat-sobat Miss Queenku akan semakin jiper mendengar informasi ini. Dalam kepercayaan penduduk Tanah Toraja, mereka mempunyai prinsip semakin tinggi tempat jenazah diletakkan, maka semakin cepat pula rohnya ini menuju ke nirwana atau menuju surga. Jadi tempat peletakan jenazah dari tradisi Rambu Solo ini itu kan di gua-gua yang berbatu gitu. Pasti kalian udah pernah lihat dong. Nah, contohnya kayak gini nih. Ini adalah tempat peletakan jenazah dari tradisi Rambu Solo ini. Nah, mereka mempercayai bahwa kalau misalkan si jenazahnya ini diletakkan di tempat yang paling tertinggi, itu rohnya itu akan lebih cepat menuju ke dalam surga. Tapi yang kerennya lagi nih ya, cara mereka untuk meletakkan jenazah ini ke dalam gua di batu yang berlubang-lubang ini, itu tuh masih tradisional banget. Jadi bukan pakai alat-alat yang udah modern banget kayak crane gitu contohnya, enggak sama sekali. Mereka masih melakukan semua ada tradisi ini dengan menggunakan cara-cara tradisional. Nah, salah satunya meletakkan jenazah ke dalam lubang-lubang yang ada di gua tersebut. Mereka masih menggunakan tangga tradisional atau bambu yang disusun-susun sehingga menyerupai steger. Kalian tahu steger kan? Steger itu kan pakainya besi, tapi mereka ini pakainya bambu. Terus si jenazahnya ini diangkat atau digotong bersamaan, gotong royong gitulah, ngangkat peti jenazahnya ini sampai di tempat peristirahatannya yang terakhir. Nah, kalian bayangin aja deh, peti jenazahnya aja tuh udah berat, ditambah lagi sama ada jenazahnya juga di dalam. Dan ditambah lagi peletakannya itu harus naik-naik pakai bambu yang disusun-susun tadi. Ya Allah, keren banget sih orang Toraja ini ya. Berarti laki-lakinya kuat-kuat banget kan? Wow. Bayangin otot abang-abang di Toraja itu kayak gimana kan? Gak perlu nge-gym, gak perlu angkat beban yang kayak gimana-gimana. Udah terlatih banget pasti kalau misalkan sering ngadain upacara Rambu Solo ini tuh udah secara otomatis otot-otot mereka tuh udah terlatih untuk ngangkat beban-beban berat. Ngangkat beban berat segitu aja masih kuat. Gimana ngangkat beban kehidupan? Toraja keren. Penduduk Tanah Toraja ini hidup dalam komunitas yang cukup kecil, di mana mereka yang sudah menikah ini akan meninggalkan orang tuanya dan membangun kehidupan di tempat lain. Entah itu di daerah yang sama atau keluar kota, bahkan mungkin keluar negeri ya. Ya kurang lebihnya sama lah sama masyarakat dari daerah lain. Kebanyakan kan kalau misalkan mereka sudah menikah, mereka tuh biasanya keluar dari rumah orang tuanya. Dan kalau yang perempuan biasanya mengikuti dari pasangan laki-lakinya untuk membangun kehidupan mereka sendiri. Apa sebutannya, merantau lah ya kalau misalkan sampai keluar dari daerah tempat asalnya mereka itu. Tapi nih ya, walaupun mereka itu tidak menetap tinggal di sana atau keluar dari daerah mereka, mereka ini sudah memiliki rumah adat masing-masing nih. Tongkonan ini nih ya guys, yang tadi aku sebutin di awal, ini nantinya akan dibagikan berdasarkan tingkatan strata sosial mereka yang berbeda-beda sesuai dengan peran dalam masyarakat. Mungkin nanti bisa dibagikan berdasarkan lokasinya, atau juga luas tanahnya, atau berdasarkan dari luas bangunannya. Ya, disesuaikan dari tingkat strata sosialnya mereka di lingkungan masyarakatnya mereka. Oke guys, itu tadi adalah sedikit informasi yang aku berikan ke kalian tentang upacara Rambu Solo yang berasal dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Semoga informasi yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa menambah pengetahuan kalian lagi tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk di-like, kemudian di-subscribe, dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan satu lagi guys, jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, supaya kalau aku ada upload video terbaru, kamu bisa jadi orang pertama yang nonton video aku. Oh ya, kalau misalkan kalian punya saran atau masukan untuk aku, untuk bahas apa lagi di video aku selanjutnya, gak usah sungkan-sungkan, gak usah malu-malu, langsung aja komen di kolom komentar. Insya Allah nanti kalau misalkan aku ada kesempatan, aku akan bawakan request dari kalian. Terus support channel aku ya, supaya aku terus bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu video aku kali ini. Kita ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Sampai jumpa ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.